Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, sore ini kita podcast yang ketiga. Persis lokasinya berada di Balelangga Bed and Breakfast Coffee Shop, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur, 83567 Nusa Tenggara Barat. Hari ini kami kedatangan tamu hari ini juga menjelang pergantian tahun 2022 ke 2023. Nah, ini kita kedatangan dua anak muda yang gagah ganteng ya. Itulah ini nih, ada yang ahli drone IT dan satunya lagi berkecimpung dalam bidang lawyer sebagai hakim, bertugas di KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Masih belum hakimnya. Iya. Revisi dulu. Sebagai pembantu hakim kalau saya begitu. Ya. Om Deddy dan Om Darja. Nah, ini yang dari Aikmel, kemudian dari Cempaka. Kalian ini sudah sering ke tempat Balelangga ini. Kesan pesan kalian kepada kami warga Sapit khususnya juga yang Balelangga yang ada di sini. Ngopi not only nongki, kan gitu. Nongki not only ngopi. Gimana ini anunya ini menjelang pergantian tahun ini? Begitu. Jadi duluan aja dulu. Oh iya. Siap. Ya, baik siap. Tentunya ini Om Roni. Ya. Ini yang kesekian kalinya. Ya. Kami datang ke Balelangga. Betul. Artinya hal yang membuat kami datang kembali tentunya ada hal yang menarik. Iya betul. Nah itu yang memang menjadi daya tarik tersendiri di Balelangga ini. Ya. Terutama di kopinya, kopi dan vibe suasana ya, suasananya yang view di sini juga ya. Begitu. Artinya enak sekali dengan kita padukan kopi yang disajikan di sini. Iya. Jadi jangan lupa ini temanya kopi menjelang tahun baru. Begitu. Tahun baru betul. Iya. Kalau saya sendiri kan kebetulan jarang pulang karena tugas di Sumbawa Barat di Kaliwang. Betul. Jadi saya sempatkan begitu sama teman-teman janjian. Betul. Karena kebetulan waktunya senggang di Sabtu menjelang pergantian tanggal 31 menjelang pergantian tahun ini, ayo kita nikmati di Balelangga, ngopi dulu. Ini ada teman kuliah, ini teman main, teman berkreasi sampai sekarang. Betul, Hari ini saya lihat bawa drone juga kan? Iya. Waduh, terima kasih banyak ini bisa ngedrone ke Balelangga ini ya. Betul, itu yang kita ingin tunjukkan juga. Iya betul. Terutama kan tempat-tempat wisata kita di Kecamatan Suela ini juga. Suela ini kan sebenarnya kalau dari potensi sekecamatan Suela ini kan luar biasa. Kita kan satu kecamatan. Kita satu kecamatan. Mungkin sama Deddy aja enggak? Jauh saya berarti. Iya. Yang tempat-tempat seperti ini yang masih jarang. Padahal potensi alam itu sangat banyak. Betul. Mungkin dengan adanya Balelangga ini dapat menginspirasi masyarakat yang lain, terutama ini. Hadirnya Om Roni dengan Balelangga ini luar biasa deh. Amin ya. Di Suela termasuk masih kalau dari sisi bukan artinya ini otokritik saya juga masyarakat di Kecamatan Suela begitu. Melek SDM kita, sumber daya manusia kita di Suela ini terhadap pariwisata itu masih belum. Kita hanya sebagai tempat pelintasan ke Sembalun. Itu sih betul ya. Sembalun itu sebenarnya seandainya 1000 yang datang ke Sembalun, 100 saja kita stop di Suela. Artinya kita stop di sini harus kita hadirkan ada daya tarik sendiri. Tapi utamanya kan yang berbobot. Yang berbobot terutama. Nah itu kalau kita bisa seperti itu, ekonomi masyarakat itu luar biasa sebenarnya. UMKM jalan ya begitu ya. UMKM jalan. Tapi kan kita lihat sekarang yang ada di Lemor, itu kan sudah ada itu rumah sakit Lombok Timur. Iya. Bentar lagi akan diresmikan kan itu. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berdampak positif untuk desa-desa yang ada di sekitaran sini. Gimana Om Deddy ini? Ini kalau menurut saya pribadi nih, dari first impression namanya, pandangan pertama lah. Pas saya pertama kali kesini tuh kayak, ini bukan saya gimana apanya ya, maksudnya. Saya juga enggak dibayar sama Om apa gimana untuk ngomong di sini, cuma diberi ini kan bebas, undangan kesempatan spontan aja betul, sengaja datang terus tiba-tiba podcast. Jadi untuk pertama kali di sini tuh emang kalau ini dari sisi pandang saya sebagai yang suka main video, main ini ya suka nongkrong.
pribadi saya pun di rumah nggak bisa ngedit Mas. Betul. Tanpa adanya kopi. Betul. Saya nggak bisa ngedit, serius. Wow. Harus ngopi dulu. Harus ngopi dulu. Ya, betul. Jadi at least ngopi terus ya sebat 2 bat baru dapat feel buat ngeditnya, nyari musik, nyari lagu. Terus pas masuk ke sini yang saya rasain itu jadi kayak wah enak banget, terus kayak adem gitu tempatnya. Pas kopinya minum kopi halu lagi kan? Ya, wah, halunya baru hari ini. Kalau cuma halunya dari hari pertama udah. Ini yang ke berapa deh? Ketiga ya? Kedua. 3 apa keempat kayaknya. Iya, artinya kita pengen datang lagi. Iya, pengen datang lagi. Bawaannya begitu. Saya malahan pengen kerja di sini gitu. Cuman karena saya belum ada laptop, kan di rumah pakai PC aja gitu. Jadi kayak tapi kalau bisa pakai laptop saya. Wah. Bagi hasil nanti jangan mau beli yang gini. Oh, amin, amin. M2 lah, beli M2. Aduh, baru keluar lagi. M2 baru keluar, jangan M1 sekalian M2. Iya. Jadi gitulah, Om. Jadi kalau untuk tempat udah bisa lah bersaing sama yang di mana yang udah beberapa yang saya kunjungin. Iya, tidak perlu dibilang 70 juga enggak 70 sudah di atasnya aja. Iya. Nah, cuman mungkin yang saya ini saran Om, kan saya kayak yang saya bilang dari pertama. Kalau saya itu lebih condongnya itu ke dokumentasi, foto, video. Nah, saran saya untuk portofolio Om di Instagram, balik langganya perbagus lah, maksudnya fitnya dirapiin. Itu aja sih. Sisanya kalau masalah tempat, suasana, apalagi kopi udah nggak usah didebat-debat lagi. Cuman sosial media aja. Sekarang kan soalnya branding ya. Bahaya sosial media sekarang kan. Satu postingan aja tembus di reels itu 1 juta views sudah rame sudah di sini. Kayak gitu aja. Ya memang kita ngedit sendiri, termasuk Hamjoyo yang bantu saya sebagai teknisi di sini. Jadi kita memang serba sendiri. Jadi alhamdulillah kita belum punya tim yang betul-betul. Ini memang one man show betul ini ya. Jadi alhamdulillah ini kedatangan Dedi, Om Darja menyempatin waktu pulang, apalagi menjelang tahun baru. Saya paham mungkin nanti malam kalian juga punya acara di lain tempat segala macam. Tadi kami habis subuh beli ikan besar segini. Itu lagi masuk open itu. Jadi beli kepiting tadi di Tanjung Luar sama beli kerang. Ya kita syukuran kecil-kecilan lah. Jadi ini tadi kita ngobrol, yuk kita podcast spontanitas aja lah mumpung ada tamu. Ya udah tadi kalian kita undang, alhamdulillah bisa menyempatkan sambil minum kopi, nongkrong, nongki, not only ngopi kan begitu ya. Ya ini yang saya bahas sekarang ini masalah ketika kita dihadapkan pada fakta di lapangan setelah corona. Ya ini kan betul-betul memacu adrenalin pada setiap pengusaha, khususnya saya juga yang di sini. Tapi alhamdulillah kita survive. Ketika corona kalian juga sempat datang. Sebelum ini teman-teman kalian juga pada datang ngelihat lokasi kita di sini. Alhamdulillah. Bagaimana kesan dan pandangan Om Darja, Om Dedi tentang penyambutan kami, kemudian dari makanan, kemudian dari hidangan, kemudian bagaimana kita memperlakukan kalian, apa ada tanggapan yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kami pribadi dan khususnya juga untuk Desa Sakit selanjutnya. Ya, Mas Ded, ayo Mas Ded. Untuk pelayanan sih mungkin alhamdulillah nggak ada berubah ya, cuman mungkin lebih ya kemarin mungkin protokol kan sesuai ya. Pengalaman dari pelayanan dari pertama ke sini sampai terakhir juga yang punyanya aja ramah gitu, apalagi karyawannya kayak gitu aja udah. Kalau pelayanan mah udah kayak teman rumah gitu, padahal lo jarang ketemu gitu. Tapi kalau COVID emang mana ya, saya aja kemarin itu kirain nggak ngaruh di dunia kerja saya di videografi, ternyata waduh jarang dapat kerjaan saya. Orang nikahan nggak ada, orang acara apa nggak ada, nggak ada, ya susah ya. Makanya jarang-jarang tempat nongkrong yang dibuka juga kan, yang walaupun dia mematuhi protokol dan segala macam jarang yang buka. Walaupun dia buka mungkin agak sungkan karena ketemu sama orang kayak, nanti dia kalau kena ini. Kalau di sini mah udah biasa gitu aja, kayak pertama ketemu ya gitu aja sampai sekarang gitu. Ya memang harus ini, Mas Darja gimana Om Darja? Ayo. Kalau dari saya Om, memang yang namanya kita sekarang itu ngopi itu nggak hanya kita menyeruput
barang kopi ini masuk ke perut kita. Tapi sambil diskusi juga, sambil diskusi, kemudian suasana yang mendukung. Dan yang paling penting Om, kami ini di generasi milenial, mungkin segmentasinya di sini nggak hanya milenial ya, mungkin yang di atas generasi milenial atau yang di bawahnya juga segmentasi pengunjung yang ada di sini. Yang paling penting kan foto kemudian di-upload di sosial media. Nah, mungkin dari sananya bagaimana cara menciptakan suasana kedepannya untuk ke depan itu mungkin lebih ditingkatkan lah kalau terkait itu ya kreasinya Om Roni sendiri. Tapi memang kita nggak hanya ngopi kan, kita ngopi itu kopinya enak tapi tempatnya nggak mendukung. Kadang kita nggak datang lagi. Udah las sudah. Saya tadi sampai sempat terkejut loh, ngedrone juga. Wow, saya bilang kan gitu. Makanya saya bilang terima kasih banyak gitu. Iya, khususnya Om Darja ini yang saya lihat di rumah itu kan ada 7 kopi katanya. Nah, ini pemirsa, ini sebenarnya beliau juga orang yang bergelut di kopi, tapi karena sudah menjadi birokrat, akhirnya terdampar 7 kopi yang ada di Desa Cempaka. Nah ini gimana kelanjutannya? Mungkin itu untuk ke depannya. Masih belum lah sekarang. Siap, ya. Ketidakhadiran kita juga di rumah ini. Iya, saya pikir pribadi itu kalau di sini di bawah kan ada kanvas di bawah ini di Segorongan, kemudian di atas kami di Balelangga ada kopi sapit. Kemudian di Cempaka 7 kopi. Makanya saya lihat itu ada logonya doang itu. Iya, masih logo aja. Waduh, ini Om Darja ditinggalin ini birokrat murni sudah. Yang bagus juga potensi Om yang di Eksteros itu. Yang di Batu Cangku. Ya. Yang di sini di bawah. Yang di bawah. Ya. Itu kan bersebelahan dengan hutan. Tapi belum dikembangkan itu. Itu belum dikembangkan. Kemarin saya lihat videonya Mas Dedi di sana pakai view atas, pakai drone-nya itu luar biasa sih. Artinya banyak potensi sebenarnya. Prospek betul ya, prospek betul. Mudah-mudahan 2023 ini dengan malam ini kita tahun baruan. Nah, menurut orang ya, kebukalah mata inspirasi semua. Kemudian setelah dikeluarkannya PPKM oleh Presiden Bapak Republik Indonesia, Presiden Jokowi, PPKM sudah tidak ada lagi, tapi dianjurkan masih tetap memakai masker kalau kemana-mana. Ya mungkin itu sebagai himbauan yang bermakna betul sebagai dari Presiden Republik Indonesia. Ini yang kita mau tanya ini. Selama ini Om Dedi, Om Darja ini saya lihat, memang saya lihat bukan hanya peminum kopi, tapi memang penikmat kopi kan ya begitu. Kadang-kadang orang kita bilang penikmat sama peminum itu beda. Beda tipis. Jadi kalau sudah nongkrong rame sama teman-teman, saya pikir saya enggak pernah lihat Om Darja kadang-kadang datang yang nomor 5, kadang-kadang teman-teman yang lain sudah datang itu bergerombol semua itu. Ada Oki, ada Mas Roy, ya. Seru dah pokoknya itu. Kalau udah ketemu sama teman-teman yang sudah datang dari luar itu, waduh. Ya itu. Nah, ini gimana anunya ini? Kemana aja biasanya kalau nongkrong itu? Entah kadang-kadang di rumah apa gimana itu? Kalau nongkrong, saya dulu ini Mas Ded ya. Kalau nongkrong biasanya kalau di rumah di Lombok Timur biasanya sama teman-teman yang ini kan kita cari kopi terutama kopinya yang mana di sekitar kita dulu kita coba. Selain yang ada di luar Lombok Timur misalkan kalau di Mataram pun juga misalkan ketika kita kesempatan bareng ya kita cari juga. Saya pertama mulai tugas di Sumbawa Barat kan bulan April di Taliwang kan kebetulan itu kan saya tahu waktu itu Om saya belum diangkat, sebentar lagi saya diangkat katanya kan pas nunggu saya penuh penempatan pertama, kebetulan penugasan pertama itu masuk puasa jadi saya nggak bisa keliling langsung kan, tapi yang saya cari ketika habis taraweh itu dapat kopi yang recommended di dalam kota dulu kota Taliwang. Ternyata saya ketemu, saya coba satu-satu, saya tanya teman-teman terutama di kantor kan, kalau di sini yang kopi yang terkenal kopi apa? Ternyata kopi Rarak Ronges, kopi Rarak Ronges. Saya punya itu. Ada Om. Saya penasaran, ini Rarak nih jaraknya kalau dari kita di sini Taliwang berapa? Ya sekitar hampir sejam. Ya lewat Berang Rea kan, itu sekitar 1 jam. Dan medannya menurut cerita teman yang asli sana, teman kantor yang asli sana agak ekstrim. Ya saya coba. Habis lebaran kebetulan ada teman kuliah mampir. Ayo kita coba. Datang ke tempat kopi sampai seperti itulah. Artinya kalau kita berbicara kopi gitu. Yang kita tanya kopinya di mana di sini. Kita ke tempat baru kopinya di sini yang terkenal apa gitu. Ya waktu saya ke Sumbawa kan saya sempat telepon Om Darja kan. Mana tempatnya, ngeder saya.
Waduh, nggak ada. Untung saya bawa kopi sendiri. Akhirnya ngopi sendiri di kamar. Siap. Om Deddy gimana, Om? Saya nggak beda jauh sih. Iya, beda Sering main jauh, sama dia, cuman ya. kan sekarang lagi kerja. Ya. Anak Polri juga di Ya. Jakarta, Siap. yang lain juga. Ya. Kalau pada balik semuanya Iya. baru ngider Betul, bareng-bareng. siap. Iya. Gitu. Oke. Hadirin, terima kasih banyak Om Darja, Om Deddy Terima kasih atas podcastnya hari ini. Siap. Mudah-mudahan berkenan semua. Nanti kita siarkan melalui YouTube. Oke. Nanti Ya, kita terima bantu kasih banyak sharing-sharing, Mas. untuk ininya semua, masukannya, kritikannya. Balai Langga tidak anti kritik. Kami sangat tersenyum dengan menampung dengan kesan dan pesan para hadirin yang para tamu yang datang ke sini. Terima kasih banyak. Saya Chef Roni sebagai host, bintang tamu Om Darja dan Om Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.